Horas satu lang, oras satu lang. Yes, oras satu. Masuk mama mengurunan. Oras satu lang, oras lang. Asa belum menjadi kamar kedua. Takas dong dengan membawa kami yang mengguru. Kamu Raja Parapat, kami Raja Panggabian. Jadi biar satu di dua serata. Oleh tapat upama di Maluku Riau. Sama cara membagi. Ada orang sudah dulu yang terletak. Sama mau yang peduli, mau yang kedega mana murade. Oleh. Sungguh
seluruh jemaat dapat berduduk kembali. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Kau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara keluarga Opu Parluhutan Parapat. Selanjutnya keluarga Panggabean. Kasih itu seperti sinar pagi, lembut menyentuh tanpa henti. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjaga, cintanya tak pernah surut, selamanya ada. Hari ini tulang dan tulang bersatu, janji setia di hadapan Yesus, Raja yang satu. Seperti pelangi setelah hujan, kasih kalian ada berkat Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Begitu kata 1 Korintus 13 yang abadi. Bukan sombong atau mencari diri, tapi rela memberi hingga hati berseri. Doaku kecil tapi penuh makna, hidup bahagia penuh sukacita, seperti benih yang ditanam di tanah subur. Kasih kalian akan terus bertumbuh besar, dan aku gadis kecil penuh ceria, berdoa agar Tuhan selalu bersama kalian selalu dan selamanya. Amin. Pagi hari memetik kelapa muda dibelah dua, tulang dan tulang kini bersama, cinta Tuhan selalu menjaga.
Firman Tuhan, landasan pernikahan di Pio dan Romauli tertulis pada Matius 19 ayat yang ke-6. Matius 19 ayat 6, sabda Tuhan berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Hari ini hari yang bahagia buat keluarga, parapat dan panggabean dan kita semua yang ada di sini, beserta seluruh undangan yang hadir dengan penuh sukacita dan raut wajah yang ceria. Soalnya orang ceria doh widahamu sudi. Berek kamu udah disambut tamu dengan pohon terang. Dan baru ini mereka yang menikmati awal. Karena besok kita sudah masuk ke minggu Advent yang pertama. Jadi masih bagus ini semua. Masih baru untuk kalian berdua ya. Ini luar biasa pemilihan tanggalnya ya. Baik. Adalah patut kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan, Raja Gereja, atas segala kemurahan dan kebaikannya bagi kita. Terutama kedua mempelai ini, di Bio Joshua Hasiholan dan Agustina Romauli, yang pada saat ini bersama-sama menghadap Tuhan untuk menerima berkat pernikahan. Doa dan harapan kita semua, semoga kedua mempelai ini menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang rukun dan penuh damai sejahtera, terutama menjadi teladan di tengah-tengah gereja dan masyarakat kita. Amin. Indah sekali firman yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 33. Dikatakan demikian, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suami. Alesadok ganup hamu masih haholongi pardi hutanabe songon dirina. Alai dihabiari paropuanima bawana. Ada tekanan penting kepada suami di sini, yaitu mengasihi istri, dan tekanan penting bagi istri menghormati suami. Salah satu dasar teologisnya adalah pada Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Untuk mengawali renungan ini, satu pertanyaan penting untuk kita semua, terutama buat kalian berdua. Apakah tujuan seseorang menikah? Tentu beragam alasannya. Dan ada yang berkata supaya bahagia. Lalu ada yang lain agar jangan keburu tua. Lalu yang lain supaya memiliki keturunan. Karena orang tua dan berbagai alasan yang lain. Tetapi bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Tidak kita dapatkan. Bagaimana jika kita tidak bahagia? Bagaimana jika kita tidak dikaruniai Tuhan keturunan? Atau lain-lain.
Seorang penulis Gary Thomas, penasehat pernikahan, dalam bukunya Pernikahan yang Kudus menuliskan demikian. Tuhan merancang pernikahan untuk membuat Anda suci, lebih daripada membuat Anda bahagia. Inilah sebabnya bahwa pernikahan itu disebut kudus dan suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu masa seorang pejabat kerajaan Italia mendatangi seorang tukang ahli yang dikenal sangat teliti dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Dia bertanya kepada sang pengrajin atau tukang tersebut, "Untuk apa kotak itu kau buat?" Karena dia sedang membuat kotak. Lalu dia menjawab, "Ini sebuah pot bunga, Pak. Hanya sebuah pot bunga." Merasa tertarik, sang pejabat melanjutkan pertanyaan. "Jika benda ini hanya akan diisi dengan tanah, mengapa Anda harus susah-susah membuatnya begitu bagus?" Lalu sang tukang itu menjawab, "Saya menyukai hal-hal yang sempurna, Pak. Perfect. Apapun yang saya lakukan harus sempurna." Dengan sinis, pejabat itu bertanya lagi, "Tahukah Anda, tidak seorang pun akan memperhatikan kesempurnaan kotak ini. Pot bunga tidak perlu dibuat sedemikian sempurna." Lalu tukang itu tersenyum dan menjawab, "Bagi Anda mungkin tidak. Dan itu mungkin tidak penting. Tapi bagi jiwa saya sangat membutuhkannya. Apakah Anda menganggap tukang kayu dari Nazaret atau Yesus pernah membuat sesuatu yang lebih rendah dari kemampuannya?" Lalu dengan marah sang pejabat itu menjawab, "Kau telah menghujat. Kelancanganmu layak mendapat hukuman cambuk. Siapa namamu?" Lalu dia menjawab, "Nama saya Michelangelo, Tuan." Sampai di situ kisahnya. Kita mungkin mengenal tokoh Michelangelo Buonarroti, seorang pelukis, pematung, arsitek, dan penyair yang dianggap sebagai salah satu seniman paling brilian dari Renaissance Italia. Ia dianggap sebagai seniman maha besar. Bahkan setelah kematiannya, ia tetap dinobatkan sebagai salah satu seniman berpengaruh sepanjang masa. Sejumlah karyanya dalam seni lukis, patung, dan arsitektur menempati peringkat paling terkenal di dunia. Lukisan dinding di langit-langit Kapel Sistina, Vatikan adalah karyanya yang paling terkenal. Michelangelo bahkan bekerja sampai pada hari kematiannya. Pada 18 Februari 1564, di usia 88 tahun, bagi Michelangelo itulah pentingnya kesempurnaan bagi Tuhan. Seorang bijak pernah berkata, jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu atau pekerja apapun, maka ia harus menyapu dan bekerja seperti Michelangelo melukis sempurna. Seperti Beethoven memainkan musik, dan seperti Shakespeare menulis sajak dan puisi. Saya tadi dengarkan puisi anak-anak yang dibacakan khusus buat kalian berdua. Mohon maaf kalian berdua, khotbah ini untuk kalian berdua. Tolong, puisi itu sangat indah, sempurna. Menurut saya itu sangat luar biasa. Tapi terkadang kita tidak menyimak yang disampaikan
oleh sang pembaca puisi itu. Tapi bagi saya itu adalah sangat luar biasa. Sama seperti Michelangelo yang melukis. Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab meminta kita memberikan yang terbaik, baik dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam pernikahan. Maka kita akan bahagia. Karena melakukan yang terbaik hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa depan. Kita renungkan sejenak, apakah sebagai suami istri, sebagai bapak atau sebagai ibu bagi orang, anak-anak kita, orang tua, pekerjaan atau sebagai hamba Tuhan, selama ini apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama manusia? Demikian pula dalam hal pernikahan atau rumah tangga. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika prinsip ini dapat kita jaga dengan baik, maka akan terwujud apa yang dikatakan dalam ayat ini, yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Memasuki gerbang pernikahan adalah sesuatu yang sangat problematik. Walau pernikahan merupakan impian setiap pasangan, tidak sedikit rumah tangga yang awalnya bahagia, awalnya harmonis, di titik tertentu bisa berubah menjadi konflik dan berat, bahkan sangat dilematis. Sehingga bisa berakhir dengan percekcokan, pertengkaran sepanjang hari. Bahkan yang terburuk adalah perceraian. Banyak alasan untuk bercerai saat ini. Lalu saya tidak duga bahwa dia seperti itu. Dan faktor cemburu, faktor kekanak-kanakan, faktor tidak mau mendengarkan, hanya ingin didengarkan, faktor tidak terbuka dan jujur, faktor terlalu egois, pasangan yang tidak bertanggung jawab, perlakuan kasar. Bahkan yang terakhir ini paling parah, dan itu penyakit pada saat ini, perselingkuhan. Kita harus terus terang bicarakan ini. Benteng iman bisa roboh ketika kita membangun hubungan dengan kekasih yang lama. Ingat itu. Siapapun kita, baik hamba Tuhan, akan hancur. Sebuah pernikahan sesungguhnya berawal dari inisiatif Tuhan. Dan kita adalah pemeran dalam rumah tangga kita. Tuhan tidak mencampuri setiap rumah tangga. Tapi jika kita mau dicampuri Tuhan, Tuhan mau bersama kita. Pernikahan bukan ditentukan oleh dua orang bersepakat semata-mata, tetapi oleh pihak yang ketiga, yaitu Tuhan. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Firman ini kemudian dikukuhkan oleh Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan dari kaum Farisi tentang perceraian. Dalam Matius 19 ayat 6, itulah nats kalian. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang ini saya tekankan. Karena gampangnya alasan orang sekarang untuk berpisah. Ketika dia kecewa dalam rumah tangga, gampang sekali meninggalkannya. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan hatinya dalam rumah tangga, gampang sekali pergi jauh ke tempat yang lain. Lupa ketika mereka menerima berkat itu di gereja. Maka ini penting bagi kalian dua yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ketika pasangan suami dan istri sudah sepakat untuk menikah, kemudian oleh Tuhan dikukuhkan dan diberkati, oleh hamba Tuhan dipersatukan dan diikat dengan ungkapan ini, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah doa sekaligus komitmen serta tugas dari masing-masing pasangan untuk menjaga apa yang sudah Tuhan berikan, yang Anda sudah janjikan. Dari semula Tuhan yang menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ketika Anda menikah bersatu menjadi satu daging, itu juga merupakan rencana Tuhan. Sama seperti Allah yang berinisiatif untuk menjadikan Hawa sebagai pasangan Adam, demikian juga Allah menetapkan kalian dalam pernikahan. Yang utama di dalam memasuki dan membangun rumah tangga adalah apa yang disampaikan Paulus dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka apapun persoalan rumah tangga Anda, tidak ada yang mampu menceraikan apa yang telah dipersatukan Tuhan. Karena pasanganmu adalah pasangan yang harus kamu perlakukan seperti Tuhan. Oleh karena itu jaga dan rawatlah berkat dan kebaikan Tuhan ini supaya tetap langgeng dan bertahan sampai selamanya. Kepada Dibio, Joshua Hasiholan Parapat dan Agustina Romauli Boru Panggabean, pesta adalah tambahan, intinya adalah pemberkatan. Kalian telah dipertemukan Tuhan melalui proses perkenalan yang begitu panjang sampai dipersatukan kembali dalam ikatan rumah tangga yang kudus ini. Untuk itu jagalah dan rawatlah pasanganmu yang telah dipercayakan Tuhan kepadamu masing-masing. Dalam Filipi 2:2-4, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Masing-masing harus saling melengkapi supaya tercipta kesempurnaan. Dalam Roma 15:7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ada kelemahan, ya, ada kelebihan, ya, tapi saling menerima itulah yang paling sempurna. Kepada orang tua kami, Amang Parapat dan Inang, dengan menikahnya di Bio ini dapat parumain, kami berharap Inang Amang semakin sehat, semakin kuat ke depan. Kita hari ini benar-benar berbahagia. Senyuman bisa berganti jadi tangisan, dan tangisan bisa berganti jadi senyuman. Beberapa tahun yang lalu ada kegelapan dalam perjalanan anakmu ini, tapi sekarang sudah nyata terang yang bercahaya. Mereka sudah menjadi rumah tangga, dan harapan kita, anak-anak kita punya kebahagiaan yang dicita-citakan. Sehatlah Inang, sehat Amang, dan semua juga anak-anak, keluarga.
kalian berdua obat terakhir bagi Bapak dan Mama. Kalian harus menyenangkan mereka. Kalian harus memberikan yang terbaik supaya orang tua kita merasakan betapa indahnya berumah tangga anaknya yang siap pudan ini. Dan kepada keluarga Panggabean juga, jauh-jauh dari Kalimantan Barat, dari Jeruju. Saya pernah ke sana, ke Sintang, ke Singkawang, dari Deboskap dulu untuk Sinode Distrik. Luar biasa Inang, Borumu ini sudah seperti itu, panjang perjalanannya. Akhirnya dia menemukan jodohnya. Mumpung kalian sehat berdua, berbahagialah Inang dan Amang kembali dengan sukacita ke Kalimantan Barat. Dan pasti mereka ini juga anak-anak yang baik. Saya yakin. Dan mereka juga anak-anak yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kebahagiaan melingkupi kita hari ini. Inilah nyanyian dari keluarga Parapat tadi. Hari bahagia dalam hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kalian berdua. Selamat berjuang. Selamat ribut dan rukun. Amin, kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih begitu indahnya hari ini. Cerah, penuh dengan senyum dan tawa. Terlebih berbunga-bunga hati kami, terutama anakmu di Bio Joshua Siholan Parapat dengan Agustina Romauli Boru Panggabean. Biarlah mereka kau balut dengan cinta kasihmu yang abadi, cinta agape, pilia, storge dan eros bercampur dalam lingkup karya agung Tuhan. Biarlah mereka menaiki perahu cintanya dengan cinta agape, karena hanya Tuhanlah yang bisa mengikat kesatuan hati mereka berlayar, berselancar dengan banyaknya gelombang dan ombak kehidupan, sehingga mereka sampai pada tujuan kebahagiaan kekal. Ikat dan pegang tangan mereka agar mereka mendayung bersama, menghadapi bersama pergumulan, dan menangis bersama, bahagia bersama. Terima kasih Bapak, hari ini masih ada nanti keluarga kami untuk mengadakan resepsi dan pernikahan ini. Dan adat biarlah kasih-Mu juga melingkupi semuanya supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka. Jangan memperlakukannya seperti orang lain, tapi perlakukanlah dengan penuh cinta kasih. Hormati mereka sebagaimana pewaris dalam kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hatimu dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria di Bio Joshua Hasiholan Parapat. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Agustina Romauli Borupanggabean menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Agustina Romauli Borupanggabean yang telah dipilih saudara Dibio Joshua Hasiholan Parapat menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dibio Joshua Hasiholan Parapat menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia.
Dia. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Dalam nama Allah, Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, saya menyampaikan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our life. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Oh. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with
with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Terima kasih. Ya, martopak kamotong. Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kenang-kenangan dari gereja untuk anakku berdua. Kiranya firman Tuhan menjadi dasar rumah tangga kalian. Selamat ya nak ya. Martua dongan akana sabagas namar dongakon Tuhan Yesusi namang oloy iba namat say ringgas na somarholang tangiang Toktong holong rohana di ibana manukun
romoni rohanai Uhutok tong marguru tuhatamna di bain sandok pangalanai Martua bawa dohot ina si sadaro hamida Jesusi narap marholong roha di Tuhanna marsauli hon hatuani saat sian asini rohana tuhalakna porsea sasude itu di baina sidaha posana manang beha parsoriana pe martua dongan akana sabagas namar donga kon Tuhan Yesusi namangoloi ibana masai ringgas na somar holang tangiang nai pokong holong rohana di ibana manupun lomoni rohanai tokong marguru tuhatana di bain sandok pangalanai. Kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rap madok mahita ditangyak tai. Alia manami nadi banua gijang, sai pinur badia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tohawas sohona di banua gijang. Leo matuhami sadarion hanguduan siapari. Dosa di dongan amar dosa Tuhan. Unak kami tugiut tu pahujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horona puna harajao. Dohot agogon. Rodia sangapon salileng nilileng na. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi perbadia ima. Namat dongani hamu saluhutna. Amin.